Belum diajukan, Iran tolak mentah-mentah proposal perjanjian Amerika Serikat. Iran telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan membatasi program nuklirnya sampai Washington mencabut sanksi sepihaknya. Ini adalah teguran yang jelas terhadap proposal perjanjian nuklir baru yang sedang disiapkan oleh pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Menurut outlet media Politico, mengutip pejabat yang mengetahui proposal itu, Presiden Joe Biden memberikan sentuhan terakhir pada tawaran ke Teheran yang akan memberikan bantuan dari sanksi Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Iran akan diminta untuk menghentikan beberapa pengembangan nuklirnya termasuk pekerjaan sentrifugal canggih dan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%. Namun, proposal tawaran yang dilaporkan itu telah mendapat sambutan yang dingin di Teheran. Seorang pejabat senior pemerintah mengatakan kepada Press TV bahwa Iran akan menghentikan 20% pengayaan nuklirnya hanya jika Amerika Serikat pertama-tama mengakhiri semua sanksi yang dikenakan pada Republik Islam itu. Pejabat itu memperingatkan bahwa Teheran akan mengurangi komitmennya di bawah perjanjian nuklir 2015 jika Washington menolak untuk mencabut pembatasan ekonomi. Ia juga memperingatkan bahwa waktu hampir habis bagi Amerika Serikat untuk membalikkan arah. Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan tanggapan serupa untuk kesepakatan baru Biden yang dilaporkan itu. Tidak ada proposal yang dibutuhkan Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan JCPOA. Ini hanya membutuhkan keputusan politik oleh Amerika Serikat untuk sepenuhnya dan segera melaksanakan semua kewajibannya, tulis misi diplomatik Iran dalam sebuah tweet seperti dikutip dari Russia Today Selasa 30 Maret 2021. Di bawah Donald Trump, Washington secara sepihak menarik diri dari rencana aksi komprehensif bersama yang memberikan keringanan sanksi sebagai imbalan atas perbatasan program nuklir Iran. Pemerintah Trump kemudian secara sepihak memberlakukan kembali pembatasan ekonomi di Republik Islam, mendorong Teheran untuk mengurangi komitmennya sendiri berdasarkan kesepakatan tersebut. Pemerintah Amerika Serikat yang baru telah menawarkan untuk bergabung dengan Eropa, China, dan Rusia untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut. Tetapi sejauh ini Teheran telah menolak tawaran tersebut. Iran menegaskan bahwa sanksi harus dicabut sebelum kembali ke meja perundingan. Teheran semakin lelah dengan Washington sejak Trump menarik diri dari kesepakatan pada 2018. Awal bulan ini, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini mengatakan Iran tidak percaya pada janji-janji Washington dan hanya pencabutan sanksi secara penuh akan memulihkan niat baik antara kedua bangsa. Mengerikan, Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan jenderal tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan angkatan darat di ibu kota negara Washington DC. Juga terhadap Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada Minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000 di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut di Yaman, pelabuhan Aden juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu, adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington.
karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan Sungai Potomac. Pentagon, Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat District of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington, mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di Bangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di Bangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal berenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang garis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas, dan menempatkan kamera untuk memantau Selat Washington. Pejabat kota bingung dan juga penduduk yang frustasi mengatakan permintaan Angkatan Darat untuk zona penyangga adalah jangkauan pemerintah yang berlebihan terhadap saluran air umum. Diskusi tentang proposal Fort McNair dimulai 2 tahun lalu, tetapi intelijen baru-baru ini yang dikumpulkan oleh NSA telah mendorong pejabat Angkatan Darat untuk memperbarui permintaan mereka untuk pelabuhan ataupun pembatasan tersebut. Obrolan yang disapa itu terjadi di antara anggota pasukan Quds Elites Pegawai Revolusi Iran. Berpusat pada opsi militer potensial untuk membahas pembunuhan mantan pemimpin Quds Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad pada Januari 2020, kata dua pejabat intelijen. Mereka mengatakan komandan militer Teheran tidak puas dengan serangan balik mereka sejauh ini, khususnya hasil serangan rudal balistik di pangkalan udara Ain al-Assad di Irak pada hari-hari setelah pembunuhan Soleimani. Tidak ada anggota dinas Amerika Serikat yang tewas dalam serangan itu, tetapi puluhan menderita geger otak. Norton mengatakan kepada AP bahwa dalam 2 bulan sejak pertemuan Januari, Pentagon belum memberikan informasi tambahan apapun yang akan membenarkan pembatasan di sekitar Fort McNair. Saya telah meminta Departemen Pertahanan untuk mencabut aturan tersebut karena saya tidak melihat bukti ancaman yang didapat dipercaya yang akan mendukung pembatasan yang diusulkan, kata Norton. Mereka telah mencoba untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi proposal mereka lebih membatasi daripada yang diperlukan, tambahnya. Dia juga menambahkan, saya memiliki izin keamanan dan mereka belum menunjukkan kepada saya bukti rahasia yang akan membenarkan proposal tersebut. Norton menunjukkan Washington Navy Yard dan juga Joint Base Anacostia Bolling yang juga memiliki akses ke perairan distrik tidak memiliki zona terbatas di sepanjang garis pantai.